Jumpa lagi di Opini, obrolan publik inspiratif dan terkini. Senang sekali saya Ima Alsa hari ini dapat menyapa people langsung di Kelurahan Sambiroto, tepatnya di RW 8. Kawasan yang baru saja mendapatkan penghargaan Proklim Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, buat people yang penasaran, Proklim itu apa sih? Jadi Proklim atau Program Kampung Iklim merupakan program nasional dari pemerintah di mana mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, meminimalisir perubahan iklim, dan juga membentuk kampung yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, Kelurahan Sambiroto inilah salah satu contoh di mana perubahan berawal dari kerjasama warga, mulai dari pilah sampah, penghijauan, dan juga inovasi-inovasi lainnya. Bagaimana perjalanan dan perjuangan mereka sampai bisa mendapatkan Proklim Lestari? Yuk ikutin! Nah, people, sekarang kita sudah berada di Bank Sampah Resi Sejahtera ya. Ini merupakan bank sampah kebanggaan dari warga RW 8 Kelurahan Sambiroto, dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Heru Santoso. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Waduh. Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Pak Heru gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Heru ini merupakan Ketua Proklim RW 8 Sambiroto. Benar ya, Pak ya? Selamat ya, Pak, sudah mendapatkan penghargaan gitu Proklim Lestari kemarin. Alhamdulillah atas doa panjenengan semua. Ini merupakan penghargaan pertama atau sebelumnya memang sudah ada penghargaan-penghargaan serupa, Pak? Iya, kami mau bercerita kalau ini. Yang namanya Proklim itu bukan kejuaraan, tapi pemeringkatan. Pemeringkatan pengelolaan lingkungan yang ada di Non Sewu. Yang terendah itu RW, yang tertinggi itu desa atau kelurahan. Oke, baik. Nah, kami itu sudah awalnya itu mendapat Proklim Pratama. Pratama. Ya, kemudian kami mendapatkan Madya, kemudian kami mendapatkan Proklim Utama. Yang terakhir ini di puncaknya ini Proklim Lestari, sudah puncak-puncaknya Proklim tingkat nasional. Nasional ya, Pak, luar biasa. Wah, ini kita lihat banyak sekali penghargaan-penghargaan ya, Pak. Iya, ini Non Sewu, ini jerih payah dari warga kami karena Non Sewu kami itu hanya menginspirasi. Ayo ngelola lingkungan kan, supaya lingkungan resik, lingkungan ijo royo-royo. Ya, ini kami membantu ini mendapatkan apresiasi dari rumah kreasi ini dari Non Sewu, Replit lembaga rekor nasional ini. Masuk rekor ya, Pak? Ya, ini membantu SMP 33 dalam hidroganik. Ini 1001. Kemudian ini yang kami mendapat penghargaan dari pemerintah ini. Program utama, dari inovasi Dispertan, Proklim ya, dari Dispertan juga karena kami mendapat apresiasi dari pemerintah. Begitu kira-kira, Mbak. Wah, berarti Proklim Lestari ini puncaknya ya, Pak? Iya, puncaknya. Kami sudah berada di puncak, namun kami tetap harus bersiap. Karena kalau kita sudah di Proklim Lestari, kita ini sudah menjadi daerah destinasi, daerah kunjungan. Jadi kami tetap harus siap. Karena apa? Nanti sewaktu-waktu kita dikunjungi, itu kita menjadi contoh. Benar sekali. Menjadi contoh. Makanya kami nanti akan menunjukkan ke Mbak bagaimana proses kami mendapatkan Proklim berjalannya bagaimana, itu menapaknya bagaimana. Monggo nanti kita. Ini kan bank sampahnya sudah luar biasa ya, Pak ya, sudah bersih dan terbangun dengan rapi juga. Kalau kita melihat kilas baliknya gitu, Pak, di Kelurahan Sambiroto tepatnya di RW 8 ini, gimana sih, Pak, perjalanannya gitu bisa sampai mendapatkan Proklim Lestari ya? Monggo kita sambil jalan ya, Pak ya. Oke.
waktu kami ditunjuk menjadi ketua RW di RW 8 ini. Ini yang kami tawari pertama kali siapa coba? Panjenengan? Siapa Pak? Istri saya. Oh, lingkup terdekat ya Pak ya? Iya, Keluarga karena terdekat. apa? Kami punya kerentanan di sini. RW 8 itu punya kerentanan. Kerentanan longsor, Benar. kerentanan sampah, Heeh. dan kita harus membagi air karena kami itu menggunakan air artetis. Oh, benar. Iya, itu. Makanya begitu istri saya, ayo Bu, awake dhewe kudu mengelola lingkungan itu dengan baik. Dan ternyata istri saya, ya dicoba. Kalau dicoba, kita harus langsung terjun sebagai penggiat lingkungan. Berarti mulai dari Pak Heru dan istrinya ya Pak ya? Iya. Mulai penggiat Iya, itu iya. tadi? Ya, terus kami menginspirasi warga, kira-kira warga yang serel dengan kami, serel, sealiran dengan kami rangkul Oke. untuk mengelola lingkungan ini. Oke. Nah, kalau panjenengan mirsani, Oke. mirsani yang di sini nih, Ini namanya Tebing. apa Pak? tebing. Iya, kalau ini kami menamakan ini Taman Hutan Sambas. Taman Hutan Sambas. Oke. Taman Hutan Sambas itu hutan Sambiroto asli. Sambil asli ada Iya. kepanjangannya ya Pak? Iya. Sebelumnya udah kayak gini apa? Gimana ya Pak? Sebetulnya ini kami kelola. Kita sambil jalan ke sini ya Pak, Iya, lihat-lihat iya. lagi ya Pak. Ini kami kelola karena apa? Ini kan kalau di sana-sana itu menebang pohon kan seenaknya. Oke. Kami nggak boleh menebang pohon. Monggo pinarak di Oh, sini. siap. Nggak apa-apa. Nah, kita ambil ngomong-ngomong. Lingkungannya asri sekali ya Pak, Iya, memang sendu alhamdulillah, syahdu gitu. iya. Ini non sewu. Kami mau cerita. Kami ini kan RW 8 ini kan berada di atas bukit. Di atas bukit. Dan daerah kami atau wilayah kami ini dikelilingi oleh tebing-tebing. Oh. Tebing-tebing. Di mana warga terdahulu sebelum kami itu punya mindset dan zona nyaman pemikiran dia. Gimana tuh Pak? Bahwa dia membuang sampah itu ya di tebing-tebing itu. Oh, berarti tidak ke tempat sampah pada Enggak. umumnya gitu Lah, ya Pak? tebing ini, Yang di belakang kita ini? iya, Oke. ini dulu itu menjadi TPS, tempat pembuangan sampah. Benarkah? Iya, benar. Jadi zona nyaman dia, zona nyaman mereka atau beliau ini, warga saya, sampah dimasukkan ke kresek, tali set, sambil jalan dibuang ke Wir. tebing. Blur. Aman toh? Aman toh? Itu pernah kejadian seperti itu ya Seperti Pak? itu, berarti? dulunya seperti itu. Yang akhirnya dampaknya apa? Lalat dan werok itu bersarang di situ. Dan juga pasti baunya menyengat sekali Iya, ya makanya saya tadi matur. Kalau panjenengan dulu itu rawuh ke sini, itu nggak mentolo. Karena begitu panjenengan rawuh, yang nyambut siapa? Pak? Sampah, lalat. Lalat. Oh, karena saking banyaknya tadi ya Pak? Iya, karena identik itu. Lalat dan werok itu identik dengan sampah. Makanya kami, Nun Sewu, sebagai pengelola lingkungan, akhirnya pada tahun 2018, kami atau Bu RW berusaha membentuk bank sampah. Oke. Tapi dengan membentuk bank sampah, belum penyelesaian. Itu belum penyelesaian Belum Pak? penyelesaian karena bank sampah itu hanya sampah anorganik. Oke, baik. Yang dikumpulkan hanya sampah Anorganik ya Pak? Sementara organiknya masih dibuang. Jadi awalnya masih kayak sampah plastik aja yang dikumpulkan iya, begitu. iya. Dan sampah dapur masih Masih. dibiarkan. Akhirnya kami 2019 membuat LPS. Tebing kami tutup. Kami membuat edaran. Tebing kami tutup untuk TPS, tempat pembuangan sementara. Lah baru sedikit akhirnya itu terselesaikan. Kami ikut proklaim 2019. Itu sebetulnya masih natural. Masih natural. Natural. Kami ikut proklaim ternyata waktu itu masih natural dan kami pun dengan DLH monggo kami dinilai apa adanya, natural. Mau diberi apa kami manut. Akhirnya kami dapat waktu itu harapan 2. Harapan 2 udah cukup bagus loh Pak Iya. itu. Itu pun kami
ikut proklim itu kecelakaan. Kenapa begitu Pak? Iya. Karena gini, ngisi SRN, Heeh. SRN itu ternyata saya ngisinya itu nilainya 73. Mm-mm. Dan setelah diverifikasi oleh juri, Heeh. ternyata nilai kami itu cuma 57. Loh. Di luar ekspektasi ya Pak? Iya, mengherankan. Lah, orang di LH itu pinter-pinternya orang di LH. Mm-mm. Karena kami punya potensi, Mm-mm. sehingga dia menawarkan ngiming-ngiming, Mm-mm. wis Mas Heru tak wenehi hadiah pokoknya miringan. Mm-mm. Saya diberi biopori Heeh. sama sumur resapan. Oke, kita lihat yuk Pak. Iya. Biopori dan sumber Iya, iya, resapannya di monggo. sini. Iya. Wah. Dan ini juga merupakan salah satu program unggulan gitu ya Pak di Iya, iya. Kelurahan Sambiroto Iya, sendiri. iya, betul Oke. sekali. Ini masing-masing rumah ada bioporinya atau memang dibatasi di tiap sekitar RT, sini aja Pak? tiap RT kami ada biopori, kami beri tiap RT itu 10. 10 biopori? Iya, karena apa? Dengan biopori itu kan nggak semua RT itu bisa diberi biopori. Karena kami ini di tebing. Benar. Ya, di tebing. Nah ini Mbak, Oke, people. ini Ini biopori. adalah biopori Biopori, dari RW 8 Kelurahan Sambiroto, Iya. benar ya Pak? Ini disediakan berapa biji Pak? ini kalau di sini kira-kira ada 50. 50? 50 Itu kami per sebar. RW 8 saja? Yang di sini itu kira-kira ada 15 sampai sana. Kemudian yang di Pustu, di Poktan itu ada kira-kira 25. Oke. 25. Jadi kemudian yang lainnya kami sebar di RT-RT. Wah, ini kebetulan tadi habis hujan ya Pak? Iya. Jadi airnya bisa langsung meresap ya? Iya, benar sekali. Nih. Ini untuk juga resapan. hampir sama dengan sumur resapan nggak Pak fungsinya? Ya sebetulnya kalau ini cenderung untuk composting. Untuk composting? Kalau sumber resapan itu untuk tangkapan air. Oke. Tangkapan air karena apa? Kami menggunakan sumur artetis. Kira-kira kalau air itu yang meresap di sumur resapan nanti bisa turun, bisa menjadi Air semacam cadangan. iya. Jadi alhamdulillahnya sampah sudah kami buang. Dibereskan ya Pak? Sehingga kami nggak khawatir lagi lindi air yang dihasilkan dari sampah itu masuk ke tanah ya. Oh, baik-baik. Itu bahaya sekali. Karena kami menggunakan air artetis gitu. Oke, Ya. jadi memang ini salah satu keunggulan ya Pak ya, Iya. dari RW 8 tadi Iya. ada biopori, kemudian ada sumur Sumur resapan, resapan, iya. dan juga yang tidak lepas dari proklim adalah bank sampah. Iya, Benar betul sekali ya Pak sekali, Heru. iya. Dan setelah yang satu ini nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi ya tentang bank sampah, tentunya dengan narasumber yang lain ya Pak, Bu Eni, benar Iya, ya Pak? iya, Bu Eni. Beliau adalah ketua dari Bank Bank Sampah Sampah. Resik Sejahtera. Oke, jangan kemana-mana people, tetap di Opini. Halo, selamat datang di Kampung Proklim RW 08 Perum Korpri Sambiroto yang telah dikukuhkan sejak tahun 2019. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang benar dan adanya kesadaran akan adanya bahaya longsor yang dimungkinkan akan mengancam perumahan yang berada di daerah perbukitan. Dengan adanya dorongan yang dapat merubah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pembuangan sampah sembarangan menjadi mau untuk bisa memanfaatkan sampah. Dengan memulai milah sampah dari rumah dan juga yang bisa ditabung di Bank Sampah Resik Sejahtera untuk bisa dijadikan uang ataupun juga adanya proses daur ulang untuk bisa menjadi produk yang berdaya guna. Dimulailah untuk mengubah sampah agar bisa menjadi sumber penghasilan dengan program nol sampah atau yang biasa dikenal sebagai Zero Waste. Proklim atau program Kampung Iklim dibuat untuk menguatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan juga penurunan emisi gas rumah kaca. Selain itu, untuk jangka panjang keberlanjutan iklim dan juga lingkungan yang baik tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi yang terdapat di daerahnya masing-masing.
Tetap semangat semuanya. Salam sehat dari RW 08 Sambiroto, Tembalang, Semarang. Nah, people, sekarang kita sudah berada di Bank Sampah Resik Sejahtera, sebuah inovasi luar biasa dari warga Kelurahan Sambiroto, tepatnya di RW 8. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waduh, guyup rukun sekali ya di sini ya. Oke, ini dengan Bu Eni. Ya. Baik. Oke. Baik people, Bu Eni ini merupakan ketua ya Bu? Ya, ketua dari Bank Sampah Resik Sejahtera, Resik Sejahtera. RW 8 Sambiroto. Apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Guyub rukun saklawase. Guyup rukun saklawase, jargonnya ya Bu ya. Sama ijo royo-royo. Ijo Ya, royo-royo. oke. Baik, wah ini kalau kita melihat memang sudah kompak sekali ya Bu. Alhamdulillah, iya. Ini emang awalnya udah kompak seperti ini atau emang perlu jerih payah dulu Bu? Ya, boleh cerita, Boleh, Mbak. Bu Eni. Iya, jadi di awal-awal kami mendirikan bank sampah itu memang sebuah perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang benar-benar membutuhkan effort yang luar biasa. Baik. Jadi kami di tanggal 5 Agustus 2018 itu kami mencoba, tidak lagi hanya mencoba mendirikan bank sampah. Dan waktu itu memang masyarakat belum tahu apa itu pilah sampah. Jadi kami Masih awam ya, iya Bu, ya? awam nggak tahu. Jadi pada saat kami membuka, ayo bank sampah kita mulai kita buka, masyarakat datang membawa apa yang ada di rumah, sampah semua dibawa. Jadi Belum dipilah? belum. Jadi belum ada pemilahan. Jadi ibu-ibu itu setiap sebulan sekali memang kami buka. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu kami tadi belajar milah kan. Jadi kami juga mempelajari ibu-ibu juga pengurus. Jadi waktu itu memang hampir 2 tahun. Oke. Hampir 2 tahun dari 2018 2019 ibu-ibu ini luar biasa. Jadi kami itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu baru selesai lah. Inilah kenapa terjadi keguyupan, kerukunan itu karena setiap hari Minggu itu kami datang, kami bawa snack, bawa jajan, bawa apa, nanti kita nikmati bersama. Oke. Jadi chemistry-nya ada, selain kami milahin sampah, kami juga ketemu chemistry dari ibu-ibu itu semua. Oke, baik. Ini berarti udah mulai dari 2018. 2018 ya Iya. Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, pengolahan bank sampah sendiri apa aja sih Bu? Jadi kalau pengolahan bank sampah itu ada dua. Ada yang kita pilah, kita jadi pilah sampah dari rumah dibawa ke bank sampah. Ada yang dari bank sampah kita kelola. Jadi kan ada dua, sampah organik sama anorganik yang kita Ya, kelola. benar. Yang kalau untuk organik sudah kita kelola. Jadi ada yang untuk composting, ada kita buat ekoenzim, ada juga untuk makan maggot. Oh, ada maggot juga ya Bu? Ada magotnya. Terus yang untuk anorganik, selain kami jual ke pelapak yang kami nggak bisa mengelola, inilah ibu-ibu membuat Wah, kria. luar biasa sekali. Dan krianya alhamdulillah mulai dari lampion, dari tiket, dari bunga, dari pot, apapun yang bisa kita lakukan dengan hasil pilah sampah kita lakukan. Oke. Berarti mulai dari kapan itu Bu pilah sampahnya mulai di rumah? Kalau setiap rumah sejak 2018 sudah kita ajari itu, sudah kita mulai, dan saya berusaha untuk mensosialisasikan mulai dari dawis. Jadi di RW 8 itu ada 32 dawis, 15 RT. Oke. Sama pengurus semua. Jadi ini pengurus-pengurus ini kadang-kadang saya ajak ke dawis 1, dawis 2, yuk. Ada pelatihannya Iya, juga ya, ada Bu. pelatihan milah Benar, sampah benar, itu benar. gimana aja. Karena memang terus terang sebenarnya kalau kita bicara bank sampah sebenarnya adalah fungsinya adalah ngajari pilah sampah dari rumah. Benar sekali, ngajari pilah sampah Iya, dari rumah. jadi itu. Jadi kalau kita bicara bank sampah, ikonnya ngajari pilah sampah. Iya. Karena emang kalau kita lihat ke belakang tadi kan warga datang bawa sampah Iya, tanpa sepunyanya. dipilah. Iya, betul. Sekarang bertransformasi bisa dipilah sendiri Iya, dari rumah. jadi udah itu. Oke, kemudian fasilitas di bank sampah ini ada apa aja Bu? Alhamdulillah. Kita sambil jalan nggak apa-apa boleh. ya Bu, lihat-lihat Jadi ya. yang pertama kita dapat Gedung bank sampah ini. nih ya, Oke. ini dari pemerintah kota lewat kampung tematik pilah sampah. Oke. Ya, dengan gedung ini kami mensosialisasikan ke teman-teman, buat KKN, buat anak magang, buat pelatihan, dan juga kadangkala anak-anak SMA itu buat
karya ilmiah, karya artis itu di sini. Jadi pusat studi ya, jadi akhirnya itu dan teman-teman mitra kami. Kami kan punya kalau yang ada di Proklim itu kan nyambung ya dengan Bank Sampah itu kan kami punya mitra. Jadi mitra itu adalah teman kami seperjuangan untuk bisa menuju ke Proklim. Selain gedung bank sampah, ada apa lagi, Bu? Ada, kalau nanti kita sebelah sana ada gudang. Gudang. Ya, nanti tapi kita ke mobil dulu. Alhamdulillah. Boleh. Jadi, alhamdulillah dari CSR BRI, Bank Rakyat Indonesia, kita dapat mobil itu. Mobil sampah? Iya, mobil untuk angkut sampah. Yang dari rumah ke rumah itu yang setelah maksudnya yang setiap hari Minggu ada nasabah. Kalau nasabah itu nggak bisa bawa ke sini, kami bantu untuk mengangkutnya. Berarti ini keliling terus ya, Bu? Iya, setiap minggu sekali. Sekarang kan setiap minggu, kalau dulu sebulan sekali, sejak 2020 kita sudah setiap minggu sekali. Jadi setiap minggu itu kita sudah ngambilin. Ini alhamdulillah bisa sampai ke RW lain, ke kelurahan lain. Jadi tidak hanya di RW 8. Tidak hanya di RW 8. Luar biasa sekali. Jadi sampai ke kelurahan lain, ada Kelurahan Mangunharjo, Kelipang. Dan tambahan lagi kami dapat sambil lihat lagi ya, Bu. Itu ada bantuan yang dari Dinas Lingkungan Hidup VIAR. Itu di awal memang karena lokasinya kami itu adalah perbukitan. Jadi kan kalau dulu kan pakai ini kan nggak bisa ya awal-awal itu. Ya, makanya kami dapat bantuan itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami alhamdulillah ada 2 mobil. 2 armada ini ya, Bu. Tambahan lagi kami dapat alat pres plastik. Buat ngepres plastik itu botol, sudah mulai. Gitu, iya, itu dari Kecamatan Tembalang. Berarti kalau nanti disetor ke pengepul udah pres, sudah gitu ya. Ini itu kita dalam itu ada tambahan itu. Ini barusan ini penyerahannya di bulan Desember ini. Yang mesin pres itu? Iya, ini belakang itu. Baik. Itu sudah itu yang itu. Berarti tadi dapat mobil operasional? Ya. Sama gedung. Sama gudang. Jadi dari BRI itu kita dapat mobil, dapat gudang. Iya. Nah, ini dia gudang bank sampah ya, Bu? Iya, gudang bank sampah dari BRI. Iya. Ini sistemnya gimana warga nanti, Bu? Jadi warga datang sudah membawa hasil pilah sampah. Jadi udah dipilah, Bu. Udah dipilah, ini sampahnya udah pilah. Nah, ini namanya kita sebut dengan ini Ibu sudah tahu ya. Ya, ini ada pencatannya buku bantu supaya nanti memudahkan kita memasukkan ke buku tabungan. Oh, begitu. Oke. Ya. Ini nanti bisa diuangkan apa tidak, Bu? Bisa langsung, ada yang butuh menguangkan bisa diuangkan. Kalau memang mau nabung juga nabung, karena kan orang punya kebutuhan masing-masing. Jadi kami nggak bisa saklek. Jadi kalau orang hari ini ada mungkin Bu Jono mau ngambil uangnya, bisa nanti kita siapkan. Tapi kalau nanti kami siapkan. Tapi kalau memang mau ditabung, biasanya ngambilnya sesuai dengan kebutuhan. Bisa di Lebaran, bisa di Natal kayak gini karena ada dari Kebon Dalem. Dari SMP SMA Kebon Dalem itu kalau mau Natal diambil. Di sini ya, Bu. Iya. Jadi nabung itu nggak hanya nabung uang tapi nabung sampah. Iya, betul ini. Itu ada minyak jelantah juga. Jadi kami termasuk itu organik ya. Kalau minyak jelantah itu kami adalah pengurus paguyuban minyak jelantah sekota Semarang. Ya, jadi alhamdulillah kalau Bank Sampah Sejahtera itu pengurus paguyuban dan pengurus bank jelantah. Berarti selain ada botol, kardus, ya, ada juga plastik, ada minyak jelantah. Termasuk juga nanti yang untuk pakan maggot. Nanti maggot juga ya, Bu, ya di sini dan pakan maggotnya itu. Ini plastik, tetap ditimbang untuk bahan bakar. Fleksibel. Yang plastik. Luar biasa sekali ya, people. Di sini inovasi masyarakat sangat guyup. Kompak dan nabungnya tuh bisa nabung sampah di sini ya, Bu ya, dan bisa diambil kapanpun. Dan selain bank sampah ini sepertinya di Kelurahan Sambiroto tepatnya RW 8 ada urban farming juga. Ada ya nanti, tapi monggo kita lihat dulu yang gudangnya. Ini gudang kami, kondisinya yang bantuan dari BRI. Penyimpanannya nanti di sini. Kemudian setiap sebulan sekali kami jual. Ini maggotnya yang posisi usia 20 hari.
Oke. Ini untuk apa Bu nanti kemudian maggotnya? Untuk pakan lele, pakan ayam. Pakan lele, pakan ayam. Wah, Iya. berarti dia muter gitu ya Iya, Bu siklusnya ya? iya, recycle. Apa namanya? Sirkularnya ya jalan. Iya. Jadi pakan maggotnya dari warga organik, ya, kemudian maggotnya nanti untuk makan lele dan juga ayam. Tadi ya, jadi memang kami arah ke sana. Selain itu kami juga dapat hasilnya yang kita sebut dengan kasgot. Bekas maggot. Nah, ini bekas maggot. Jadi pakan yang jadi kotorannya yang tidak dicerna jadinya seperti ini. Ini nanti untuk apa, Bu? Pupuk. Pupuk. Iya, ini pupuk organik. Oke. Ini malah organik beneran gitu, nggih. Malah organik beneran ya, Bu ya. Ini bisa dijual, bisa diuangkan. Oke. Nggih. Luar biasa sekali, people. Dan selain itu sepertinya ada urban farming juga ya, Bu di sini ya? Ada, dan digawangi oleh Pak Parno sebagai Ketua Poktan. Oke, dan itu juga merupakan salah satu syarat untuk ikut Proklim Lestari kemarin, Betul Bu? sekali, betul sekali. Itu salah satu bagian yang penting karena ternyata pada saat kita bicara Proklim Lestari, kita akan bicara lingkungan, kita akan bicara pangan, kita akan bicara air, kita akan bicara udara. Benar Nah, sekali. jadi ternyata kalau kita udah bicara Proklim itu tidak hanya sekedar lingkungan, tapi semua aspek mengikutinya. Benar. Ya. Dan setelah yang satu ini, kita akan bahas tentang urban farming Kelurahan Sambiroto, tepatnya di RW 8 ya Bu, dengan Pak Suparno. Jadi jangan kemana-mana e-people, tetap di Opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu sedulur-sedulur. Kami RW 8 Kelurahan Sambiroto di sini mengikuti lomba Kampung Hebat. Kami mengambil pro lingkungan. Kami akan menceritakan bahwa dulu di sini lahan kami ini semua tebing. Kami dikelilingi tebing dan itu penuh dengan sampah. Setelah kami kelola dengan LPS-nya dan berdirinya Bank Sampah Resik Sejahtera, alhamdulillah sekarang bisa berubah. Ditunjang dengan Poktan, kelompok tani. Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Mengapa tanahku rawan gini? Bukit-bukit pun terlanjang berdiri. Alhamdulillah karena dari warga kami semua dan kekompakan dari lembaga-lembaga yang ada di sini, terutama Bapak RW di sini ada, ini menggerakkan warga untuk tetap mengelola lingkungan di sini biar menjadi lingkungan yang bersih, tetap hijau royo-royo. Nah, people, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Suparno ya Pak, selaku Ketua Poktan Makmur Sejahtera RW 8 Kelurahan Sambiroto. Benar, Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ima. Ya, Selamat gimana? datang Selamat di Poktan Makmur Sejahtera RW 8. Terima kasih Bapak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah puji Tuhan baik-baik sehat semua, meskipun 3 hari yang lalu saya flu berat. Sekarang sudah baik gitu. Ya, memang kalau berbicara tentang Proklim itu tidak bisa terlepas dari yang adanya urban farming Betul, dan kelompok ya, tani ya ya. Pak. Oke, nanti kita akan lihat-lihat ya Ya, Pak. betul. Ada apa aja Ya. sih di sini Ya. gitu. Nah, sebelum lihat Mbak pakai ini dulu biar nyaman gitu. Biar adem ya Nah, Pak. betul. Karena kita mau sedikit Keliling-keliling. berpanas-panasan. Oke, mari people. Kita melihat-lihat di sini urban farming dari RW 8 Sambiroto. Sambiroto, benar sekali. Poktan ini dimulai dari KWT di tahun 21 dengan wajib 5 rumah tangga 5 polybag. Setiap rumah tangga nanam 5 polybag. Oh, itu langkah awalnya ya langkah Pak? awalnya. Kemudian tahun 23 kita diresmikan oleh Kepala Dinas Pertanian. Ya, dapat program Perdu Semerbak. Apa itu Pak? Pertanian terpadu 1000 polybag ayam dan kelinci. Wah. Nah, ini untuk kaum muda kita berikan fasilitas ini. Hidroponik ya Pak? Ya,
kaum muda kan tidak mau kotor-kotor. Nah ini untuk menyempati kaum muda kita berikan fasilitas dengan hidroponik. Oke, kita lihat ke sini ya, Pak. Nah, Ini selada ya, Pak, berarti? selada ini kepanasan, ini kepanasan panas, banyak panas ya. Oke, selain Ya. selada ada apa lagi, Pak, di urban farming? Ini sawi sudah habis, kenikir, sawi, terong ada, lombok ada, kacang ada. Wah. Tapi sekarang yang ada tinggal tomat sama apa itu terong. Terong, ada terong juga. Kenikir baru mau tumbuh lagi. Ya. Berarti musim-musiman gitu ya, Pak? Ya. Karena rotasinya seperti itu. Nah, yang kita tanam itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami kita memberikan edukasi apa yang kita tanam supaya dinikmati oleh masyarakat. Oke, berarti dari kita untuk kita ya, kita. Pak ya. Karena tanahnya ini tanah batu, maka kita harus menggali dulu, kemudian diisi sampah, baru ditanami 2 bulan untuk tanaman yang keras-keras. Tapi tanaman sayur bisa langsung. Itu namanya apa, Pak? Itu kalau di namanya pertanian? sistem pertanian regeneratif. Regeneratif. Ya. Oke, berarti Pengelolaan tadi tanah. tanahnya digali. digali setengah meter, Heeh, diisi ranting, heeh. kemudian sampah organik, Oke. sisa daun-daun, kemudian tutup tanah kembali, dikasih pupuk, kemudian Baru baru ditanam. Untuk sayur-sayur dulu misalnya bayam, kangkung gitu baru tumbuh. Lombok, terong seperti itu. prosesnya lumayan ya, Iya, Pak gitu, ya. iya. Nah, Kalau di sini kelompok taninya sendiri aktif apa gimana, Pak? aktif. Kalau hari-hari biasa 4 orang, 5 orang. Tapi kalau hari Sabtu ibu-ibu kumpul sini bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Iya, gitu. Nah, ini hasil taninya kan banyak ya, Pak. Ada Iya. terong, selada, kemudian sawinya juga katanya udah habis Udah ya, Pak. habis, Nah, ya. itu diperjualbelikan atau memang untuk warga, komunitas atau gimana, Pak? Ya, pertama untuk mencukupi komunitas dulu, kelompok tani dulu. Setelah itu ketika cukup, kita serahkan untuk umum melalui penjualannya melalui WA. Oke, untuk Iya. umum bisa, Pak? Bisa. Ya, artinya masyarakat sini dulu. Oke. Bahkan kita berpartisipasi juga dengan puskesmas untuk Puskesmas, berbagi gitu ya, Pak? berbagi untuk pengatasi stunting. Kan kita Wah. punya juga ayam juga. Iya, Nah, benar. itu. Itu untuk penanggulangan stunting Ya, juga di betul, situ ya, betul, ya. Pak. Hasil taninya ini. Betul. Nah, ini kita mulai mencoba pembibitan. Kita mau coba barangkali ada yang memerlukan. Nah, nanti Dari coba. warga luar Sambiroto boleh, Pak? Boleh. Boleh. Boleh beli di WA sini. ya? Iya, boleh di sini gitu. Pak, boleh spill nomor HP-nya nggak, Pak? Nomor HP WA-nya, Pak. Nanti kita taruh di bawah sini ya. Karena HP saya itu udah hafal aku. Ya, nanti Iya, kita iya, iya. taruh di sini Iya. biar people yang pengen Bisa, bibit betul, atau iya, pengen belajar tentang urban farming Betul, gitu bisa ya, Pak. Bahkan Oke. kita sering mendapat kunjungan dari luar sini. Kemarin terakhir itu dari Jombang. Oh. Dari Jombang datang ke bank sampah, mampir ke sini juga. Oke. Ya, kita jadi belajar dari mereka, mereka belajar dari kita. Benar sekali. Kami bukan yang terbaik, tapi kita mau belajar juga. Benar. Nah, tadi katanya juga ada sumur Ya. untuk pengairan ya, Pak? Ini kesulitannya adalah air, Oh, itu tantangan karena terbesar, Pak. menggunakan sumur dalam. Karena air kita membutuhkan air yang banyak. Maka untuk mengatasi itu kita buat sumur resapan air. Artinya air hujan itu diusahakan tidak keluar dari lapak dari kebun, kita resapkan semaksimal mungkin. Oke. Nah, ini resapnya seperti ini. Kalau hujan jadi semacam embung. Di sumur resapannya ini, Ya. Pak. Mm-mm. Kita ngimbangi, kayak kita ngambil air dari tanah dalam, kita mencoba memaksa air masuk. Oke. Kemarin hujan tertinggi, hujan terlama, itu airnya segini. Jadi embung, benar-benar jadi embung. Tapi satu kali 24 jam, asat kembali. Oke. Luar biasa. Harapannya nanti 5 tahun ke depan, di bawah ada muncul mata air. Harapannya seperti Harapannya itu. ya, Iya, Pak iya, ya. iya. Benar-benar. Oke, tadi kan kita Daur sudah ulang lihat juga ya, untuk Pak, bisa kalau menjadi warga itu di bank produk sampah yang bernilai. berbondong-bondong, ada yang bawa kardus, Dimulailah ada yang untuk bawa botol, ada Ah, juga yang bawa Sisa dapur. sisa dapur. Iya. Itu bermanfaat untuk urban farming nggak, Pak? Betul, bermanfaat sekali. Untuk sisa dapur yang air leri, kita kelola menjadi pupuk organik cair. Oke. Kemudian sisa dapur makanan yang tidak dimakan maggot, kita olah menjadi Composting. composting. Gitu. Nah, ini digunakan untuk Tanaman ini ya, Pak? ya. Ada cabai, Ya, ada cabai. ada terong. Kemudian kita juga buat pupuk organik cair. Ini. Wah, luar biasa. Jadi memang kerjasama antar warga itu Betul, harus dibutuhkan betul, banget ya, Pak, di kerjasama. sini. Gotong royong, berat kita sama angkat, ringan kita Sama sama dijinjing. jinjing. Gitu.
Oke, people. Wah, Oke. nggak terasa ya Pak, Iya. kita udah di segmen terakhir ini, people. Dengan kita melihat dari awal tadi perjuangan dari warga RW 8 Betul. mengubah gitu, bertransformasi menjadi kampung Proklim yang Betul. awalnya memang kesadarannya minim, tapi Iya. sekarang udah kompak luar biasa. Kemudian ada bank sampah Ada juga, sampah. dan sekarang ada urban Urban farming farming. yang sudah berkembang sedemikian ya. rupa. Terima kasih untuk seluruh narasumber terima yang telah kasih. memberikan informasi sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu ya Pak, Iya. Proklim di RW 8 itu seperti apa, dan semoga bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah yang lain. Terima kasih juga untuk seluruh warga di RW 8 telah bekerja sama sampai bisa ada di titik ini. Betul. Dan terima kasih untuk e-people karena telah menyaksikan opini dari segmen 1 sampai segmen terakhir. Jangan lupa terus saksikan opini di channel YouTube Semarang Pemkot. Saya Nima dan Pak juga Suparno. mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.